Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya di channel Mary Floris. Halo, apa kabar semua? Jangan lupa kalian pakai masker jika keluar rumah. Jangan lupa cuci tangan dan jangan lupa jaga jarak untuk selalu menjaga kesehatan kita semua. Oke, terima kasih untuk yang sudah bergabung di channel saya dan yang baru bergabung. Ayo kita sama-sama dukung channel ini untuk bisa membuat video selanjutnya. Kalian jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa share juga video ini jika bermanfaat. Bagi kalian jika kurang bermanfaat, kalian bisa kritik di kolom komentar. Oke, untuk tema kali ini adalah bagaimana cara untuk beristiqomah dengan usaha kita. Cukup menarik sih teman-teman tema ini, karena menurut saya sekarang jualan atau usaha atau bisnis di mana-mana, dari orang yang tidak ahli sampai yang ahli, di sini banyak memanfaatkan sosial media. Tidak dipungkiri lagi, sosial media menjadi peran besar bagi pemasaran produk, baik itu pabrik-pabrik besar atau masyarakat lokal yang mempunyai usaha sendiri atau yang menjadi reseller dan masih banyak lainnya. Termasuk saya ya, saya juga ngelapak di sosmed, yaitu jualan saya bunga dan tanaman hias. Kalian bisa cek di Instagram saya kalau ingin tahu, di Meriandayani 0108. Di situ terdapat banyak jenis tanaman. Maaf saya numpang promosi, gak apa-apa. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Bagaimana cara istiqomah untuk menjalankan usaha kita? Sekarang sosial media menurut saya menjadi pasar swalayan. Di situ kita bisa mencari apapun kebutuhan kita, dari mulai bumbu dapur, perabotan, makanan, pakaian, dan masih yang banyak yang lainnya. Selain di toko online, kita bisa membelinya lewat Facebook atau Instagram atau WhatsApp ya, karena sekarang aksesnya sangat dipermudah jika kalian tidak mau ribet dengan toko online. Oke, di sini saya cukup antusias dan cukup terpukau dengan semakin maraknya orang jualan di sosial media. Karena begini teman-teman, walaupun saya pedagang online juga, saya justru malah lebih senang karena semakin maraknya pedagang ya. Karena menurut saya masyarakat Indonesia ini kreatif. Mereka dapat melihat peluang dengan bagus, karena di masa pandemi ini kan, contohnya ya, di masa pandemi ini kan orang-orang malas keluar nih, takut kena virus apa-apa. Nah, di sini banyak sekali jasa delivery, mulai dari ikan, sayur, pokoknya makanan pokok, buah, bisa delivery semua makanan-makanan. Walaupun di desa pelosok tidak harus menggunakan aplikasi Gojek atau Uber, mereka bisa delivery. Dan di situ kekreatifan Indonesia. Nah, untuk yang lainnya, untuk perbedaan zaman dahulu sebelum zaman canggih seperti ini sama zaman dahulu. Kalau dahulu emak-emak tuh kalau udah nganggur ngasuh anak, nggak ada kerjaan sampingan, ya udah di rumah aja jadi ibu rumah tangga. Tapi sekarang dengan bermodal gadget, kalian bisa mendapatkan uang
Bahkan sekarang siswa SMP, bahkan yang ada yang SD, SMA, mahasiswa sekarang pintar nyari duit loh dari si gadget ini. Karena apa? Kemajuan teknologi dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, itu sih no problem, tidak ada masalah ya bagi saya. Mungkin bagi orang tua kalau anaknya minta HP tapi HP-nya digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat apalagi menguntungkan, bukannya orang tua malah lebih senang daripada kita upload status yang gak jelas, cuma foto-foto. Jadi kita beli paket untuk sesuatu yang bisa lebih membeli lebih dari itu, sesuatu yang bisa menghasilkan sesuatu. Seperti contohnya kita bisa all shop baju, makanan, yang minta masak bisa masak, kita bisa delivery ke satu arah daerah kita, dan masih banyak yang lainnya. Oke. Akan tetapi ada 5 hal yang mungkin perlu Anda terapkan versi saya supaya bisnis kalian bisa istiqomah. Nah, apa tuh? Sebelumnya saya sudah ketik ya di HP saya. Ini asli ketikan saya, bukan saya copy paste dari nyari materi dari Google atau gimana, karena saya berbagi pengalaman pribadi saya ke teman-teman semua. Oke, 5 hal yang mungkin akan perlu Anda terapkan supaya bisnis kalian bisa istiqomah. 1, ramah kepada pembeli walaupun cuma tanya-tanya. Nah, ini yang sering terjadi nih di kebiasaan para pedagang tuh pada males banget kalau ngelayani orang yang cuma nanya udah panjang kali lebar tapi nggak jadi beli. Nah, gini deh teman-teman, kita ambil logikanya aja. Oke, mungkin saat ini orang itu tuh pingin beli tapi nggak ada uangnya. Jadi orang itu tanya sedetail-detailnya, mungkin dia berpikir berulang kali, terus dia tanya ke all shop yang lainnya, mungkin harganya agak lebih ringan di kalian atau gimana, atau pelayanannya. Nah, mungkin mereka kan mempertimbangkan itu, dan bisa jadi suatu hari nanti bisa saja seseorang itu kembali ke kita, ngechat kita dengan membawa kabar baik bahwa dia akan order, atau kalau enggak ya udah sih kita sabar aja, namanya pelanggan kan raja ya, namanya pembeli adalah raja. Jadi kita harus melayani sebaik-baiknya walaupun mereka hanya tanya-tanya, tetapi kemungkinan dari situ dapat meluangkan pembeli yang lainnya. Seperti contohnya, aku kemarin tuh pengen beli ini tapi belum ada uang, di ini loh enak, murah, makanannya enak, misalnya nih jualan makanan atau jual baju, di situ tuh kayaknya bajunya bagus-bagus tapi aku belum punya uang, siapa tahu kan temennya kecantol apa gimana. Jadi kita jangan berpikir negatif dulu terhadap orang yang mau tanya-tanya aja. Nah, untuk yang kedua, rajin upload dan berikan diskon atau potongan harga. Nah, ini nih yang sering saya lakukan supaya menarik pelanggan. Biasanya saya adain setengah bulan sekali atau seminggu sekali di hari weekend. Diskonnya nggak usah besar-besaran sih, cukup yang menurut kalian tidak menguras kantong banget dan terjangkau bagi kalian dan pembelinya. Diskon merupakan salah satu hal yang dapat menarik peminatnya lebih cepat, dan barang cepat laku biasanya. Siapa sih yang nggak suka diskon? Aku aja suka, teman-teman. 3, jika kalian nggak ada yang order, ingat udah sedekah belum dari untung kita.
Nah, ini yang paling penting teman-teman ya. Jika kita sudah jualan nih, terus kita kan udah untung banyak walaupun ada yang jualannya masih untungnya dikit-dikit, gak apa-apa teman-teman, jangan berkecil hati. Kita kita biasakan untuk bersedekah teman-teman, karena secara tidak langsung sedekah itu membawa rezeki yang lainnya. Ini pengalaman saya ya, waktu itu saya kejedot. Maksudnya tuh gini, saya kan jualan bunga, misal modalnya nih 50 ya teman-teman. Ada ibu-ibu sore datang ke rumah, dan dia sebelumnya memang sudah chatan sama saya, tapi di situ saya sudah jelaskan berapa harganya, sekian. Dan setelah sampai di rumah, ibu itu udah sore udah maghrib, dan kebetulan hari itu laris banget sih. Saya belanja 2 juta hampir habis, dan tinggal beberapa pot saja. Ibu itu sore-sore datang dengan suaminya, menawar 50.000 dapat 2 bunga, padahal 1 bunga itu hampir modalnya tuh hampir 50-an ribu. Jadi saya bingung, saya kasih enggak ya, tapi nanti saya malah rugi, kata saya kan kayak gitu. Tapi kalau enggak saya kasih, kasihan ibunya udah datang jauh-jauh, ada 4 kiloan dari rumah saya, dia naik motor muter-muter nyari rumah saya. Dan ya sudahlah, saya kasih, anggap saja sedekah, kata saya kayak gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillahnya keesokan harinya ada pembeli secara tiba-tiba membawa mobil. Saya nggak tahu, cuma ngechat, "Mbak, saya mau ke rumah Mbak, mau beli bunga," katanya kayak gitu. Ya saya jemput kan, olehnya lorongnya masuknya agak jauh 1 kiloan. Saya jemput dari lorong itu masuk ke rumah saya, dan saya cuma diam karena orang tersebut mengambil banyak. Bunga saya hampir 1.500.000-an sekali borong bunga saya. Dan alhamdulillahnya saya bersyukur sekali. Mungkin energi positif kita, ketika kita sedekah, kita ikhlas, kita akan menghasilkan energi positif. Pasti Allah nih sudah menjamin rezeki kita, pasti rezeki kita tidak akan tertukar, gitu teman-teman. Dalam hati saya seperti itu pas waktu itu ya. Bukannya saya mau pamer teman-teman ya, di sini saya mau sharing aja. Siapa tahu kalian yang kesulitan dalam berdagang, kalian bisa terapkan itu. Atau kalian juga bisa gini teman-teman, misalnya kalian kan untungnya 5.000 seharinya, misalnya untungnya 30.000 ya, kalian bisa kasih 1.000 apa 2.000 ke anak yatim atau ke ponakan, atau masukkan aja ke kotak amal kayak gitu. Insya Allah nanti pasti ada balasannya dari yang maha kuasa. Oke, kita lanjut untuk ke materi yang selanjutnya, yaitu selalu kreatif. Kreatif itu penting teman-teman. Kalau misalnya kalian berusaha, jangan kalian itu menjadi pengusaha yang monoton, yang selalu itu saja. Karena saingan kita di mana-mana, bikin yang lain dari yang lain usaha Anda, bikin yang lain dari yang lain produk Anda, bikin yang lain dari yang lain pelayanan Anda. Itu dapat menjadi nilai plus kita di mata customer. Yang kelima, selalu berpikir positif. Intinya, jika pikiran kita jernih, ide-ide cemerlang pun akan berdatangan walaupun gak ada orderan. Jangan sedih teman-teman. Yang kalian lakukan adalah mencari jalan keluarnya. Kenapa sih kok daganganku gak laku? Apa kemahalan atau gimana? Atau rasanya kurang enak apa gimana? Kalian bisa introspeksi sendiri kepada dagangan kalian, atau saya kurang care apa gimana. Dan jangan kalian berlarut-larut bersedih atau berpikiran negatif ya teman-teman, karena itu tidak akan membuahkan hasil dan akan sia-sia.
Dan pesan dari saya, ikhtiar dan doa jangan ketinggalan, karena itu merupakan senjata ampuh untuk usaha Anda. Dan gantungkan bisnis Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu percaya, ikhlas, dan yakin. Jangan lupa sedekah untuk usaha Anda, karena sebagian untung kita ada bagian yang berhak dari untung kita atau harta kita, teman-teman. Oke, sekian dari saya video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa kalian like, share, dan subscribe video ini. Dan apabila ada saran, kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.